tahun ini kami mengangkat tema besar Big on the Small Screen, yang mana TikTok ingin membawa pesan bahwa untuk membuat sebuah dampak positif yang besar bisa dimulai dengan langkah kecil. Semudah membuat konten dengan durasi singkat di TikTok, yang tentunya kita bisa berbagi informasi, berbagi inspirasi, yang akhirnya dapat membuat pada masyarakat yang luas gitu. Jadi dengan harapan ini kami juga ingin menginspirasi untuk para users untuk juga ikutan untuk membuat konten-konten TikTok gitu, karena ujungnya pasti kontennya akan berdampak positif seperti itu. Nah, dari total saya lihat ada sekitar 17 nominasi. Itu untuk kriterianya dipilih dari mana? Oke. Untuk kriterianya, TikTok kami menyeleksi para nominees berdasarkan beberapa faktor, mulai dari followers, jumlah followers, terus untuk engagement rate, dan yang pasti kualitas dari konten yang dimiliki para nominees gitu. Nah, di luar itu kami juga mempunyai evaluasi yang lebih lanjut, termasuk pada public sentiment, terus untuk dampaknya apakah konten-konten tersebut bisa menghasilkan dampak yang positif, membawa inspirasi, seperti itu sih untuk kriterianya. Oke, berarti clear ya. Semua kalau kasih event positif akan didukung 100%. Irfan, kayak tahun kemarin udah jadi host, tahun ini kayaknya host lagi. Apa mau tukeran kita? Gimana Pak, tahun ini something special kan nih, agak berbeda nih. Ya, ini pasti sangat spesial karena satu, TikToknya sudah internasional, bergabung dengan RCTI, TV swasta nomor 1 dan senior. Itu akan menjadikan sesuatu yang tidak asal-asalan, pasti spektakuler. Dan ini juga luar biasa dengan fenomena ketika kita being on small screen ini luar biasa. Kalau zaman dulu mungkin disebutnya itu adalah buku jendela dunia. Kalau sekarang itu TikTok jendela dunia. Jadi di genggaman kita di layar kecil kita bisa melihat dengan terus itu dan nyandu istilahnya. Dengan duduk setengah jam saja kita bisa mendapatkan informasi begitu banyak dengan berbagai macam hal dari negara manapun, tentang apapun, dari siapapun, Dan update ya. dan update sekali. Jadi ketika saya dipercaya untuk menjadi host di TikTok Awards 2023 itu benar-benar kebanggaan buat saya. Terima kasih TikTok dan RCTI. Tepuk tangan dong buat saya. Luar biasa, thank you Pak. Tahu kita Mas Anto sebagai juri, saya mau tahu kesulitan nggak sih untuk memilih? Secara kalau bicara mengenai konten kreator, variatif banget dan banyak banget. Iya betul. Jadi sebenarnya memilih yang terbaik itu sangat susah ya, karena saking kreatifnya semua orang mempunyai aspirasi, suara, dan apa yang mungkin bisa menjadi panduan kami dan kita semua di sini itu adalah bagaimana bernarasinya, menarasikan itu. Makanya ini balik lagi saya dari beberapa juri di sini mengatakan bahwa dampak positif itu sebenarnya yang dicari. Ya. Mungkin kita berkarya di tempat kita di titik ini, tapi sebenarnya kita menyuarakan itu ke dunia global. Dan bagaimana kita bisa memberikan sebuah pengaruh yang positif, dampak yang positif pada teman-teman, bukan hanya di sekeliling kita, tapi dimanapun mereka berada, dan menjadi sebuah pergerakan yang bersama, movement bersama yang baik untuk kita semua. Itu sih. Nah, kalau bicara platform, luas banget ya. Yeah. Macam-macam ide, macam-macam konten kreator mengerucutkan itu sampai akhirnya menemukan ini loh calon-calon yang bakal dapat award. Itu gimana Mas? Tentunya saya jadi ingat pada saat ada sebuah kata-kata apa, small in the big screen, apa? Ya. Big on the small screen. Big on the small screen. Yes. Ya, gitu. Jadi kayak mentor saya pernah bilang, sebuah kreativitas itu butuh batasan. Ya. Bagaimana kita bisa menyikapi batasan-batasan itu dengan baik, menjadi kreatif. Kreatif itu sebenarnya kan orang kreatif banyak, tapi bagaimana kreativitas yang memberikan dampak positif itu yang akan kita nilai. Semua orang berkreasi, tapi dampak apa, influence apa yang bisa diberikan ke publik ini, itu sih yang akan kami pilih.
Berarti nggak boleh asal-asalan ya. Bijak dalam membuat konten ya. Ya mungkin dari small step itu. Kadang kita mulai nggak tahu dulu dari mana, tapi kayak dari small step itu akhirnya kita bisa menemukan diri kita. Banyak yang kayak gitu. Juga saya juga terbantu dengan TikTok. Tadinya saya nggak tahu mau ngapain, tetapi dengan small step yang saya lakukan itu kok dengan engagement dari teman-teman, ini aja mas buat ini, dan dengan penerimaan itu jadi kayak oke, kayaknya ini deh yang harus kita lakukan, dan jangan lupa untuk memberikan dampak-dampak apa yang positif itu sih sebenarnya. Nice, terima kasih, tepuk tangan dulu loh. Terima kasih mas. Nah, ke Timo mungkin memberikan dampak, memulai dari small step. Ini salah satu konten kreator yang followersnya juga banyak banget. Timo, Halo Kak. apa kabar? Baik Kak. Kunci biar video konten kreasi kita itu FYP deh. Oke. Kayaknya FYP semua konten gue ya. Jadi kunci ya kayak ngomongin kunci untuk kita bisa bikin konten dan bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Bagi aku sih satu konten tidak hanya untuk penikmat dari kreatornya saja. Kadang ada beberapa kreator yang pengen buat konten hanya untuk ih gue keren loh, ih gue kayaknya keren banget nih kalau bikin konten ini. Tapi di sisi itu sebagai kreator kita harus mikirin bahwa FYP ini tuh dilihat nggak hanya keluarga kita, teman-teman kita, tapi masyarakat Indonesia. Jadi alangkah baiknya kita as kreator bikin konten yang positif, ada impactnya, ada. Nanti tanggal 12 Oktober sudah pasti akan diadakan secara live di studio terbesar di MSC Studios ya. Kapasitasnya kurang lebih bisa sampai 1.500 orang ya. Kita akan buat secara look performance juga sangat TikTok sekali. Kemudian konten-kontennya juga pasti akan mengandung konten-konten yang ada di TikTok ya. Kemudian akan ada kolaborasi performers, penyanyi, band, kemudian para content creator sendiri ya. Rasanya itu menjadi malam penghargaan untuk mereka ya, Mbak Karina. Dan kita akan lihat nanti seperti apa kemeriahannya, siapa yang akan ada di situ. Kalau sekarang dibocorin sekali lagi nggak surprise Pak. Jadi dipantau terus aja di TikTok ya kan. Kemudian di kita nanti biasanya juga pasti akan ada di Instagram RCTI Official. Tetap ya. Nah, pertanyaan terakhir mungkin untuk malam final akan berdurasi berapa lama? Karena kita tahu ini ada 17 kategori, lumayan panjang nih. Durasinya kurang lebih 2 jam. 2 jam ya? 2 jam ya. Situ nanti pasti nggak akan berasa. Dari awal sampai akhir itu semua di masing-masing segmen nanti kita akan kan ada. Ada bu? Ya aja dulu sekarang.